Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang IPO perusahaan PT Newport Marine Service Tbk atau bisa disingkat dengan kode emiten, yaitu buat sewa dan menyewa kapal untuk menunjang kegiatan lepas pantai. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat dulu untuk ringkasan perusahaan ini. Perusahaan bergerak di bidang perkapalan untuk kegiatan lepas pantai dengan fokus pada industri minyak dan gas bumi. Perusahaan menyediakan jasa sewa menyewa kapal, baik kapal milik sendiri yang merupakan kapal tunda, penanganan jangkar, dan kapal suplai dan awak kapal, atau kapal utilitas, maupun kapal sewa sesuai kebutuhan pelanggan. Dalam industri minyak dan gas saat ini, berbagai macam kapal digunakan untuk mendukung operasi lepas pantai, baik untuk pengangkutan kargo, pemindahan rig, suplai, atau tugas khusus lainnya. Perusahaan memiliki pengetahuan dan relasi untuk dapat menyediakan kapal yang tepat untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya. Selain kapal dengan kepemilikan sendiri, perusahaan juga memiliki relasi dengan pemilik kapal tunda, AHTS, AHT, PSP, kapal tongkang, minyak, kapal awak, dan kapal lainnya. Perusahaan memiliki 6 kapal milik sendiri yang terdiri dari 4 kru dan juga utilities vessel dan 2 AHTS. Untuk alamat emitennya yaitu di Tamrin Residency Office Park Unit C18 Tamrin Kebun Kacang Raya, Jakarta Pusat 10230. Nah, ini nomor teleponnya teman-temannya. Untuk situs perusahaan emitennya yaitu http://nms.ina.com. Nah, itu dia teman-teman untuk ringkasan perusahaan buat ini. Ya, jadi kita tahu ya, perusahaan buat ini adalah sewa kapal, teman-teman. Nah, misalkan teman-teman mau nyebrang ke pulau mungkin, nah itu dia teman-teman, disewakan ya kapalnya itu. Oke, kita lanjut ke ini dia teman-teman. Nah, ini contohnya, sewa menyewa kapal teman-teman. Nah, mungkin kalau kita mau berangkat juga bisa ini teman-teman, dan juga untuk minyak atau apa pengangkutan juga bisa ini teman-teman. Nah, kapalnya ini itu. Oke, kita masuk ke informasi perusahaan IPO. Jumlah saham ditawarkan adalah 1.480.000 lembar saham. Dari total saham dicatatkan yaitu 28,57%. Harga penawar rentang dari 100 sampai 120. Dana diperoleh sekitar 100 miliar sampai 120 miliar. Untuk penawaran awal yaitu di tanggal 21 Oktober sampai 25 Oktober tahun 2024. Untuk penawaran umum yaitu di tanggal 4 November sampai 6 November tahun 2024. Untuk pencatatan saham yaitu di tanggal 6 November tahun 2024. Untuk pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia di tanggal 8 November tahun 2024. Untuk underwriter yaitu OD, BRI dan Reksa Sekuritas masuk ke papan utama. Ini papan utama ya teman-teman itu. Oke, kita lanjut ke rencana penggunaan dana. Yang pertama, sekitar 75 juta akan digunakan perusahaan untuk pelunasan sebagian pokok pinjaman perusahaan. Lalu yang kedua, sisanya akan digunakan untuk modal kerja perusahaan yaitu membiayai menyewa kapal sewa untuk mendukung pendapatan dari kapal sewa. Contoh kapal sewa namun tidak terbatas yaitu kapal jenis minyak, tongkang, AHT, biaya bahan bakar kapal, dan kegiatan operasional perusahaan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha utama perusahaan ini. Nah, itu dia teman-teman. Jadi kalau kita lihat yang pertama yaitu untuk bayar hutang, yang kedua yaitu untuk modal kerja teman-teman, itu dia. Oke, kita lanjut ke struktur pemegang saham. Sebelum IPO, nilai nominalnya 5 per saham. Wow, lumayan juga ya teman-teman ya. Kecil banget 5. Kalau 5 ke 100, sudah berapa itu teman-teman cuannya? 5 ke 20 aja sudah 400%. Nah, coba teman-teman hitung sendiri ya. 5 ke 100 berapa itu? Sudah cuannya. Itu dia. Yang pertama, untuk pemegangnya yaitu ada Sujayo, yang kedua ada Dalmawati, yang ketiga ada Surya, yang keempat Bank Masyarakat. Jumlah modal ditetapkan dari setelah ke penuh adalah sekitar 3,5 miliar teman-teman, itu dia. Oke, kita lanjut ke pembatasan atas saham yang diterbitkan sebelum penawaran umum ini teman-teman. Ya, seperti biasa sih, kalau kita berdasarkan POJK nomor 25 tahun 2017, setiap pihak yang memperoleh saham perusahaan dengan harga atau nilai konversi atau harga pelaksanaan di bawah harga penawaran umum perdana dalam jangka waktu 6 bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK, maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham perusahaan yang dimilikinya sampai dengan 8 bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan penawaran umum perdana menjadi efektif. Itu dia. Nah, jadi kalau kita lihat ya teman-teman, nah ini teman-teman bisa baca sendiri.
ini tidak boleh mengalihkan sahamnya teman-temannya. Nah, ini juga selama 8 bulan teman-teman. Ya, jadi kalau kita lihat mereka ini nggak boleh mengalihkan sahamnya teman-teman itu. Ini lumayan juga sih mereka pegang ini, lumayan banyak itu. Ya seperti biasa sih, pastinya untuk pemegang lama tuh nggak boleh teman-teman untuk mengalihkan sahamnya itu. Oke, kita lanjut ke skema kepemilikan perusahaan ini teman-teman. Nah ini dia. Nah ini dia untuk kepemilikannya teman-teman. Teman bisa lihat ya, lumayan juga teman-temannya. Tapi nggak terlalu banyak nama tuh anak usahanya teman-teman. Nah kalau kita lihat ini bukan anak usahanya. Ada 1, 2, 3, 4 anak usahanya. Ini paling tinggi lah. Kalau misalkan ini sudah IPO, mungkin ini juga mau IPO teman-teman. Nah itu. Oke, kita lanjut ke laporan keuangannya. Ini saya sudah ringkas ya teman-temannya. Kalau teman-teman lihat untuk di purpose-nya mungkin dalam bentuk kurs ya teman-temannya. Ini saya sudah buat untuk kurs untuk 15.500. Sudah saya jadikan ke rupiah ini teman-teman. Oke, kita lihat dulu untuk jumlah asetnya di tahun 2001 ke tahun 2022 ternyata mengalami peningkatan, mengalami penurunan. Tapi di tahun 2003 juga menurun teman-teman. Di tahun 2024 menurun. Artinya kalau kita lihat untuk jumlah aset ini dari tahun 2001 ke tahun 2024 ternyata mengalami penurunan untuk asetnya teman-teman itu. Lalu untuk jumlah liabilitasnya untuk total hutangnya kalau kita lihat teman-temannya di tahun 2001 ke tahun 2022 ternyata mengalami untuk penurunan juga. Nah di tahun 2003 dia juga mengalami penurunan untuk hutangnya. Nah di tahun 2024 menurun lagi dia teman-teman. Artinya kalau kita lihat dari tahun ke tahun untuk utangnya ini mengalami penurunan. Untuk jumlah ekuitasnya kalau kita lihat dari tahun 2001 ke tahun 2022 mengalami penurunan, di tahun 2023 juga menurun sedikit, di tahun 2024 menurun ya. Nah, jadi kalau kita lihat untuk asetnya aja mengalami penurunan ya teman-temannya untuk perusahaan ini. Tapi menurunnya tuh nggak terlalu besar teman-teman, tapi sedikit kecil ya menurunnya tuh itu. Untuk utangnya lumayan juga ya, ada mengalami penurunan terus ya teman-teman. Nah untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa baca untuk di purpose-nya teman-teman. Nah itu lebih lengkap banget itu. Nah ini saya ringkas saja, saya jadikan ke dalam bentuk rupiah ini tuh. Oke, nah ini tetap dalam bentuk nama tuh dolar ya teman-temannya ya. Mungkin ini biar teman-teman bisa lihat, kalau saya jadikan semua dalam bentuk rupiah mungkin agak ribet juga ya. Tapi dalam policy nanti saya akan bentukkan jadi bentuk rupiah untuk nama tuh laba periode tahun berjalannya teman-teman itu. Oke, mari kita lihat seperti biasa, kita lihat saja yaitu pendapatannya di tahun 2001 ke tahun 2022 ternyata mengalami peningkatan. Tapi di tahun 2023 dia menurun lagi dia teman-teman. Lalu kalau kita lihat di tahun 2003 ke tahun 2024 ternyata di tahun 2024 ternyata mengalami penurunan ya itu. Untuk laba periode tahun berjalannya kalau kita lihat di tahun 2001 ternyata mengalami kerugian teman-teman. Lumayan juga ya teman-temannya kalau dia mengalami kerugiannya. Di tahun 2022 balik lagi dia mencetak laba. Di tahun 2023 mencetak laba lagi dia teman-teman. Nah coba kita bandingkan di tahun 2023 ke tahun 2024 sampai bulan April. Kalau kita lihat di tahun 2024 ternyata tuh menurunnya tuh sangat drastis banget ya teman-teman. Masih mending di tahun 2023, nyata di tahun 2024 turunnya tuh dalam banget ya teman-teman. Hanya mendapatkan 1,1684 dolar teman-teman. Anggap saja kalau misalkan 1000 dolar aja 15 juta 500 ya teman-teman ya. Kalau kita kurskan 15.500. Itu kecil banget nih teman-teman. Belum nyampe nama tuh dia masuknya tuh 50M ini teman-teman itu. Dalam sampai bulan April ini itu. Oke, kita lanjut ke hasil keuangannya. Nah, kita bisa kelihatan teman-teman. Nah, untuk pendapatannya aja di tahun 2000 ini 2001, 2022, 2023 aja minus dia teman-teman. Mengalami penurunan 30%. Di tahun 2024 aja turun juga ada 11,60%. Nah, laba tahun berjalannya aja kalau kita lihat tadi itu aja sampai 89,10% teman-teman dibandingkan di tahun 2024. Ini dia kalau kita lihat. Ya hampir nama tuh 100% ini teman-teman dia mengalami penurunannya. Kalau misalkan 0 atau ada minus ya sudah ternyata minus dia penurunannya itu. Jadi dia ini mengalami penurunannya lumayan juga teman-teman itu. Total aset juga kalau kita ya nolnya itu nggak terlalu besar ya teman-temannya. Ekuitas juga sama ya teman-teman. Untuk utangnya juga mengalami penurunan ya teman-teman itu. Oke, kita masuk ke kebijakan dividen. Setelah penerimaan umum perdana saham ini mulai tahun buku
2025 dan seterusnya. Manajemen perusahaan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham perusahaan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 30% atas laba bersih tahun berjalan perusahaan. Artinya tahun buku 2025. Artinya di tahun 2026 dia teman-teman mau bagi dividennya. Nah, sebanyak 30% dia teman-teman. Atau tahun buku 2025, tahun berapa dia teman-teman? Bulan berapa dia mau bagi dividen? Misalkan dia ambil data sampai bulan 6 aja sudah. Sampai bulan 6 dia teman-teman, itu dia. Yang penting kita lihat di laporan umum pemegang saham nanti teman-teman, di grupnya nanti, itu dia. Untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa baca di kebijakan dividen di bab 10 teman-teman itu. Oke, kita masuk ke policy untuk BAT di tahun 2023. Untuk kurs 15.500 ya teman-temannya, untuk rupiah ya teman-teman, ini dia. Nah, ini rupiahnya ini dalam bentuk ini laba bersih teman-temannya. Kalau kita lihat laba bersih yang tadi itu dalam bentuk dolar teman-teman, tapi kita ubah ke dalam bentuk rupiah saja biar lebih enak kita lihatnya teman-teman itu. Untuk harga di 100 dan juga di 120 ya. Untuk PVP 1,31 kali di 100 dan di 120 itu 1,57 kali. Untuk pelnya 344,48 kali di 100, untuk di 120 413,37 kali. Untuk BP sama 76,33, untuk DOL juga sama 11,63%, untuk LOI 0,38%, untuk EPS 0,29%, untuk jumlah saham 3,5 miliar, untuk ekuitas 267 miliar, untuk laba bersih yaitu 1 miliar, untuk tata hutang 271 miliar, untuk market cap-nya di 100 yaitu 350 miliar, untuk market cap di 120 yaitu 420 miliar. Kalau kita lihat untuk policy untuk BAT ini cukup menarik, murah banget ya teman-teman itu. Coba kita lihat untuk di tahun 2024 disetahunkan untuk kurs 15.500 teman-teman. Untuk harga di 100 dan juga di 120 juga. Untuk PVP 1,32 kali di 100, untuk di 120 1,59 kali. Untuk pelnya di 100 yaitu 4.471,79 kali di 100, untuk di 120 5.366,15 kali. Untuk BP sama 75,68, untuk DOL-nya juga sama 98,11%, untuk lainnya 0,03%, untuk EPS 0,02, untuk jumlah sahamnya yaitu 3,5 miliar, untuk ekuitas 259 miliar, untuk laba bersihnya hanya 78 juta teman-teman. Seperti kita lihat tadi di tahun 2024 sampai di bulan April aja 1,1600 dolar teman-teman. Kalau kita kurskan 15.500 sudah berapa itu? Ini saya sudah jadikan setahun ya, dikalikan 12, nah jadi dapatnya 78 juta teman-teman itu. Untuk total hutangnya 265 miliar, untuk market cap-nya di 100 yaitu 350 miliar, untuk market cap di 120 yaitu 420 miliar. Nah, jadi kalau kita lihat untuk policy untuk BAT ini memang cukup menarik teman-teman, kan cukup murah teman-teman. Tapi ya kita harus patokan juga dengan pelnya teman-teman. Laba bersihnya ini nggak sesuai banget teman-teman di tahun 2024 dan juga di tahun 2023. Kecil banget laba bersihnya, nggak sesuai dengan sama itu ekuitasnya teman-teman. Malah ekuitas sama utangnya saja hampir sama dia teman-teman itu. Ya mungkin ya untuk perkapalan ini masih kurang ya teman-temannya, apalagi penyewaan dia teman-teman itu. Ada juga tapi pengangkutan juga dia teman-teman itu. Mungkin kalau misalkan untuk perkapalan ini waktu lalu kan ada juga rumornya, dan juga bisa dibandingkan juga untuk perkapalan untuk yang sudah listing di bursa kita ini teman-teman itu. Oke, kita masuk kesimpulan. Yang pertama, kinerja perusahaan saham BAT dari tahun 2001 ke tahun 2024 bervariasi naik dan turun teman-teman. Di tahun 2001 aja sempat rugi teman-teman untuk laba bersihnya, tapi di tahun 2022 naik lagi. Mulai tahun 2003 sampai di tahun 2024 mengalami penurunan lagi untuk nama itu pendapatannya dan juga untuk laba bersihnya tadi, itu dia. Apalagi di tahun 2024 untuk laba bersihnya aja tadi itu sempat turun 89% teman-teman itu. Yang kedua, tujuan pengguna dana lumayan kurang menarik teman-teman. Kenapa? Untuk pelunasan sebagian pokok pinjaman perusahaan teman-teman. Nah, jadi Dani mau bayar hutang teman-teman untuk pelunasan hutangnya, tapi sisanya nanti akan digunakan untuk modal kerja teman-teman, itu dia. Yang ketiga, untuk underwriter dari IPO saham BAT adalah OD. Itu biasa saja teman-teman, karena itu adalah underwriter BUMN dan pernah 6 kali bawa cuan.
Ya, kita perhatikan juga untuk underwaternya teman-teman. Sisanya tutup hijau, terakhir UNTD merah. Mari kita lihat dulu untuk terikutnya. Ini dia teman-teman. Untuk cuan bisa nama tuh dia 6 kali arah papan pengembangan, ya mungkin ada Pak Joko Pangestu teman-teman, bedain ya teman-teman ya. Tapi kalau yang lain seperti NNS saja ditutup 6,29% teman-teman. Nah lalu kalau kita lihat untuk AMN aja 3% papan utama. MSJA aja kalau kita lihat teman-temannya dia ditutup 15%. Nah kalau UNTD kalau kita lihat sempat merah dia teman-teman. Nah jadi kita sudah tahu ya teman-temannya untuk nama tuh saham seperti terikut BRI ini sepertinya sih kurang cukup menarik teman-teman. Paling enggak ditutup di zona hijau paling enggak nanti teman-teman. Kalau A itu bonus pastinya. Kalau kita lihat terikutnya nih belum ada A, ya ini anggap saja enggak kelihatan teman-teman cuan ini, karena cuan ini kan Pak Joko Pangestu. Kecuali kalau misalkan MSJA kemarin itu bisa ditutup di A, itu cukup menarik banget. Tapi ditutup hijau, ya pastinya positifnya nanti akan ditutup hijau teman-teman. Itu dia. Yang keempat, IPO saham buat ini tergolong lumayan murah, tapi lihat pendapatannya tidak stabil, jadi kurang bagus teman-teman untuk perusahaan ini. Itu ya kenapa saya bilang kurang bagus untuk perusahaan ini, ya karena itu masih gak stabil untuk nama tuh lapang keuangannya. Ya mungkin bagi dividennya nanti gak stabil juga mungkin. Ya maksudnya gak stabil tuh ya dia tuh masih kemana aja ada tuhnya tuh main dalam banget. Nah misalkan ke stabil tuh enak teman-teman, bisa dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, wah bagus ini. Tapi kalau dia misalkan dia ada naik turun ya nggak stabil banget itu teman-teman. Tapi nggak tahu juga ya teman-temannya, ya mungkin setelah IPO nanti untuk mengembangkan usahanya mungkin akan lebih baik teman-teman itu untuk perusahaan ini. Yang kelima, IPO saham bot ini akan barengan sama IPO saham naik jika jadwal tepat. Nah nanti pastinya dana kita akan terbagi teman-teman. Kalau kita ikut semua baik itu bot dan juga naik akan terbagi menjadi dua. Tinggal kita pilih mau ikut mana, antara bot atau naik teman-teman. Ya yang penting kita tuh cuma satu tujuan kita, yang penting kita cuan, itu aja. Yang keenam, IPO saham bot ini lebih cocok memanfaatkan momentum jangka pendek aja ya teman-temannya, IPC. Yang penting cuan. Nah itu aja. Kalau misalkan tidak log A, ya sudah kita akan jualan teman-teman. Itu seperti saya teman-teman. Log A itu bonus seperti ini teman-teman untuk underwater untuk OD ini. Ya kalau kita lihat untuk terikutnya itu kurang bagus teman-teman, dan juga untuk pusatnya ini masih agak kurang bagus juga. Kecuali kalau pusatnya ini bagus, meskipun policy murah, kalau misalkan pendapatannya dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, dan untuk nama tuh pusat ini untuk kedepannya lebih baik, pastinya akan menarik teman-teman. Nah itu. Nah apakah nanti ada tambahan underwater yang cukup menarik? Pastinya akan tambah cukup menarik teman-teman. Itu dia. Oke. Mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk pembahasan untuk IPO saham bot ini. Jadi menurut teman-teman gimana? Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.